Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Hikmah dengan NIM 24MJ018, S1 Manajemen Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Teknologi Mataram. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi lewat video ini terkait tentang yang pertama ada pelatihan digital marketing pemasaran. Yang kedua ada tujuan pemberian kompensasi. Yang ketiga gaya-gaya kepemimpinan. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa sih pelatihan ini penting? Terus kenapa sih harus diadakan? Nah, gitu kan. Jadi, pelatihan ini penting karena pemasaran punya peran besar dalam penjualan dan kepuasan pelanggan. Kalau cara pemasaran kita tepat, penjualan bisa meningkat dan pelanggan jadi lebih percaya dengan perusahaan. Nah, di sini ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu pemasaran merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan karena berhubungan langsung dengan penjualan dan kepuasan pelanggan. Namun, saat ini masih ada karyawan yang belum memahami dasar-dasar pemasaran dan cara mempromosikan produk dengan baik, khususnya melalui media digital. Akibatnya, kegiatan pemasaran belum berjalan maksimal dan target penjualan sering tidak tercapai. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan pelatihan digital marketing bagi karyawan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjalankan kegiatan pemasaran. Nah, bisa dilihat sendiri ada sasaran yang ingin dicapai, yaitu ada pelatihan ini ditunjukkan untuk karyawan tentunya bagian pemasaran. Melalui pelatihan ini, kita mengharapkan beberapa hal, yaitu karyawan dapat memahami dasar-dasar pemasaran, mampu memasarkan produk dengan lebih baik, memiliki kemampuan komunikasi yang lebih efektif dengan pelanggan, serta dapat membantu meningkatkan penjualan perusahaan. Ada juga nih, kurikulum pelatihan. Tentunya penting. Kenapa? Karena materi yang akan diberikan dalam pelatihan meliputi beberapa hal utama. Yang pertama, ada pengertian fungsi pemasaran agar karyawan memahami peran pemasaran dalam perusahaannya. Nah, ada juga yang kedua, strategi pemasaran produk, termasuk cara memilih metode promosi yang tepat. Yang ketiga, teknik promosi dan penjualan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Nah, yang keempat, cara melayani dan menghadapi pelanggan dengan baik dan profesional. Yang terakhir, praktik pemasaran langsung di lapangan agar karyawan bisa belajar sambil menerapkan materi yang telah dipelajarinya. Nah, ada juga sasaran pelatihan. Sasaran pelatihan itu yang diberikan kayak fasilitas apa sih gitu kan, yang ada di kantor atau perusahaan. Nah, jadi untuk mendukung pelatihan ini, perusahaan menyediakan beberapa saran, antara lain laptop atau komputer, materi pemasaran seperti produk, brosur, atau data perusahaan, media promosi, serta ruang kerja bagian pemasaran. Dengan saran ini, tentunya pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan langsung dipraktikkan, kayak gitu, guys. Nah, terus ada peserta pelatihan. Peserta pelatihan itu berupa karyawan lama dan karyawan baru. Kenapa? Karena perlu dilatih biar semakin baik kerjanya ke depan gitu. Jadi
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan baik karyawan lama maupun karyawan baru memiliki pemahaman yang sama mengenai sistem dan strategi pemasaran perusahaan. Yang terakhir, ada metode pelatihan. Metode ini digunakan yaitu on the job. Nah, training atau OJT. Pelatihan ini dilakukan langsung di tempat kerja sehingga karyawan dapat belajar sambil praktik secara langsung. Nah, ada contohnya nih. Karyawan akan belajar menawarkan produk, melakukan promosi, serta berinteraksi langsung dengan pelanggan dalam kegiatan pemasaran sehari-hari. Nah, kesimpulan saya, menurut saya dari materi yang pertama tentang pelatihan digital marketing pemasaran, menurut saya ya kan, ini menurut saya melalui pelatihan digital marketing ini diharapkan karyawan mampu bekerja lebih efektif, profesional, dan percaya diri dalam melakukan kegiatan pemasaran sehingga dapat mendukung pencapaian target penjualan bagi perusahaannya. Nah, ada juga materi yang kedua terkait tujuan pemberian kompensasi. Nah, kompensasi ini tidak hanya berupa gaji, tetapi juga tunjangan dan bonus yang diberikan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu menarik karyawan yang berkualitas. Nah, tujuan pertama dari pemberian kompensasi adalah untuk menarik karyawan yang berkualitas. Kompensasi yang adil dan layak dapat menjadi daya tarik bagi calon karyawan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Bagi pekerja, gaji dan tunjangan yang sesuai membuat mereka merasa dihargai. Hal ini dapat menumbuhkan tentunya semangat kerja dan keinginan untuk memberikan hasil yang baik. Sedangkan bagi perusahaan, sistem kompensasi yang baik memudahkan perusahaan mendapatkan karyawan yang kompeten, disiplin, dan bertanggung jawab. Contoh nih, ada saat perusahaan menawarkan gaji yang sesuai dan tunjangan yang jelas, maka pelamar yang datang biasanya sih memiliki kualitas kerja yang lebih baik. Nah, ya tujuan kedua, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Jadi, selain menarik karyawan baru, kompensasi juga bertujuan untuk mempertahankan karyawan yang sudah bekerja. Nah, karyawan yang menerima gaji dan tunjangan yang sesuai akan merasa nyaman dan aman dalam bekerja. Rasa nyaman ini dapat menumbuhkan loyalitas sehingga karyawan tidak mau tuh pindah-pindah kayak gitu kan, pindah-pindah kayak saya kan maunya perusahaannya kayak gitu, kayak gini gitu kan. Jadinya di perusahaan ini ada loyalitas, ada rasa aman dan nyaman gitu. Jadi sebebasnya kan. Nah, terus karyawan tersebut tidak akan pindah ke sana kemari. Jadi dia karena dia merasa dihargai, jadi dia bakalan tetap stay di perusahaan tersebut dan mengeluarkan pikiran-pikiran positif bagi perusahaan agar tetap maju. Jadi saya dapat simpulkan bahwa tujuan pemberian kompensasi adalah untuk menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankan karyawan yang sudah ada, sehingga tercipta hubungan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawannya. Nah, terakhir nih, materi terakhir ini, saya ingin menyampaikan pandangan saya tentang gaya kepemimpinan yang saya sukai. Ada juga gaya yang kurang saya sukai, dan kapan masing-masing gaya tersebut saya terapkan dalam organisasi. Nah, biar tidak berlama-lama, mari kita lanjut ke
Yang pertama, yaitu yang sudah saya bahas, gaya kepemimpinan yang saya sukai. Apa ya kira-kira gaya yang saya sukai? Yang pertama ada demokratis. Kenapa nih harus demokratis? Kan banyak tuh gaya-gaya yang kepemimpinan yang lain. Kenapa harus demokratis gitu kan? Jadi saya memiliki alasan tersendiri kenapa saya menyukai yang ini. Nah, gaya kepemimpinan yang paling saya sukai adalah gaya demokratis ini. Menurut saya, gaya ini penting karena pemimpin tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Semisal ketika anggota diberi kesempatan penyampaian pendapat dan ide keputusan yang dihasilkan biasanya lebih matang dan bisa diterima bersama. Kayak gitu, guys. Nah, ada juga nih yang kedua, yaitu gaya yaitu gaya kepemimpinan yang tidak saya sukai. Otoriter. Kenapa otoriter? Saya juga memiliki alasannya sendiri, gitu kan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan yang kurang saya sukai, yaitu dalam gaya ini, pemimpin cenderung mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota. Akibatnya, anggota bisa merasa tertekan, kurang dihargai, dan tidak memiliki ruang untuk penyampaian ide atau pengembangan kreativitas. Jika gaya ini diterapkan terus-menerus, suasana kerja bisa menjadi kaku dan berhubungan antara pemimpin dan anggota menjadi kurang harmonis. Jadikannya nggak seru gitu di perusahaan. Jadinya saya nggak milih otoriter, lebih milih ke demokratis ini gitu. Nah, yang ketiga, penerapan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Menurut saya, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling benar, kan? Kayak gitu. Seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, saya menerapkan gaya dalam organisasi yang pertama demokratis, kan? Saya menggunakan gaya demokratis saat penyusunan rencana kerja atau penentuan strategi tim. Yang kedua ada otoriter. Nah, yang terakhir ada laissez-faire. Maaf ya guys, saya nggak tahu ucapannya. Nah, sedangkan gaya laissez-faire saya terapkan ketika tim sudah berpengalaman dan memahami tugasnya masing-masing. Saya memberi kebebasan agar anggota bisa bekerja secara mandiri dan mengembangkan kreativitasnya. Kayak gitu guys. Jadi saya simpulkan saya lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratis karena menciptakan suasana kerja yang terbuka dan saling menghargai. Namun, dalam praktiknya, pemimpin perlu fleksibel dan mampu menyelesaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi organisasinya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe, dan follow ya guys ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.